Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Mohon izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hafidri Pai, kelas Ilmu Pemerintahan B angkatan 2023 dengan NIM 2302026061. Baik, saya akan membahas apa sih kepemimpinan itu dan apa saja tugas-tugasnya pemimpin dalam kepentingan masyarakat dan kepentingan kelompok. Mungkin saya akan masuk ke pembahasan awal. Apa sih kepemimpinan itu? Menurut saya, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, memotivasi, dan membimbing orang lain agar bisa mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin juga mampu berkomunikasi yang baik, mengambil keputusan yang tepat atau bijak, dan menciptakan visi yang jelas. Pemimpin harus bertanggung jawab atas tugas-tugasnya serta memberikan contoh-contoh yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu apa sih pemimpin, apa sih tugas-tugas pemimpin dalam kepentingan masyarakat dan kepentingan kelompok. Baik, mungkin saya akan mempersingkat saja terkait tugas pimpinan dalam kepentingan masyarakat dan kepentingan kelompok. Di sini saya mengambil beberapa poin terkait tugas pimpinan dalam kepentingan masyarakat. Yang pertama, ada menetapkan visi dan arah yang jelas. Pemimpin harus menentukan visi jangka panjang yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, baik itu dalam sektor sosial, ekonomi, pendidikan, atau lingkungan. Yang kedua, poin kedua, menjaga stabilitas dan keamanan. Tugas pemimpin termasuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi masyarakat, baik dari segi hukum, keamanan, maupun kesejahteraan. Yang ketiga, menyelesaikan konflik internal. Seorang pemimpin harus mengatasi ketegangan atau konflik yang mungkin timbul dalam kelompok dan pendekatan yang adil dan berbasis dialog. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tugas pemimpin dalam kepentingan kelompok. Mungkin sama saja yang tugas pemimpin dalam kepentingan masyarakat, saya hanya mengambil poin-poinnya saja. Yang pertama itu memfasilitasi komunikasi yang efektif. Pemimpin harus menjadi penghubung yang efektif antara anggota kelompok dan memastikan bahwa setiap orang memahami peran mereka dan berkolaborasi dengan baik. Yang kedua yaitu mengembangkan potensi individu. Seorang pemimpin juga harus bertanggung jawab dalam mendukung pengembangan keterampilan dan potensi anggota tim sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal pada kelompok. Yang ketiga yaitu menyatukan visi dan misi kelompok. Tugas pemimpin adalah menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan kelompok sehingga semua anggota tim bekerja menuju pencapaian yang sama. Baik, selanjutnya saya akan menjabarkan poin-poin tambahan terkait konteks kepemimpinan tersebut. Poin-poinnya yaitu ada peran dan tanggung jawab seorang pemimpin, membangun komunikasi dan kolaborasi, menjaga integritas dan transparansi. Terkait peran dan tanggung jawab, seorang pemimpin memiliki poin-poin di dalamnya, seperti visi dan misi, integritas dan kejujuran, keterampilan komunikasi, dan kemampuan beradaptasi.
Di sini saya akan membahas terkait visi dan misi dahulu. Seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan misi yang kuat untuk mengarahkan pemerintahan menuju tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, integritas dan kejujuran. Kenapa saya bilang seorang pemimpin harus memiliki integritas dan kejujuran? Karena kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin itu sangat penting. Maka pemimpin harus menjunjung tinggi nilai integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan. Ketika seorang pemimpin itu tidak menjunjung tinggi nilai tersebut, maka masyarakat akan tidak mempercayai atau tidak respect terhadap kepemimpinan tersebut. Baik, selanjutnya ada keterampilan komunikasi kepemimpinan yang efektif, yang mampu berkomunikasi dengan jelas dan persuasif agar bisa membangun hubungan baik dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Yang terakhir itu ada kemampuan beradaptasi bagi pemimpin. Bagi pemimpin adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang muncul baik di dalam maupun di luar organisasi. Pemimpin yang bisa beradaptasi mampu menghadapi situasi yang berubah-ubah dengan sikap terbuka dan fleksibel sambil tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Ini sangat penting karena dunia terus bergerak cepat baik dalam sisi teknologi, kebutuhan pasar maupun keadaan global. Poin-poinnya yaitu ada peran dan tanggung jawab seorang pemimpin, membangun komunikasi dan kolaborasi, menjaga integritas dan transparansi. Terkait peran dan tanggung jawab seorang pemimpin memiliki poin-poin yang di dalamnya seperti visi dan misi, integritas dan kejujuran, keterampilan komunikasi dan kemampuan beradaptasi. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama saya akan membahas terkait visi dan misi. Dahulu, seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan misi yang kuat untuk mengarahkan pemerintahan menuju tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, integritas dan kejujuran. Kenapa saya bilang seorang pemimpin harus memiliki integritas dan kejujuran? Karena kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin itu sangat penting, maka pemimpin harus menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran dalam setiap tindakannya. Ketika seorang pemimpin itu tidak menjunjung tinggi nilai tersebut, maka masyarakat akan tidak mempercayai atau tidak respect terhadap pemimpinan tersebut. Selanjutnya itu ada keterampilan komunikasi. Pemimpin yang efektif harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan persuasif agar bisa membangun atau menjalin hubungan baik dengan rakyat dan para pemangku kepentingan. Terus tuh yang terakhir ada kemampuan beradaptasi bagi pemimpin. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang muncul baik di dalam maupun di luar organisasi. Pemimpin yang bisa beradaptasi mampu menghadapi situasi yang berubah-ubah dengan sikap terbuka dan fleksibel sambil tetap fokus dan tujuan jangka panjang. Ini sangat penting karena dunia terus bergerak cepat baik dari sisi teknologi maupun pasar. Terus tuh yang terakhir ada kemampuan beradaptasi. Bagi pemimpin, kemampuan beradaptasi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang muncul, baik dalam maupun di luar organisasi. Pemimpin yang bisa beradaptasi itu mampu menghadapi situasi yang berubah-ubah dengan sikap terbuka dan fleksibel sambil tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Ini sangat penting karena dunia terus bergerak cepat baik dari sisi teknologi, kebutuhan pasar maupun keadaan global. Selanjutnya, membangun komunikasi dan kolaborasi. Di sini saya memiliki beberapa poin terkait membangun komunikasi dan kolaborasi, yaitu komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka ini membangun saluran komunikasi yang terbuka dan
transparan, memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat. Terus tuh ada dialog dan partisipasi. Yang saya ketahui, dialog dan partisipasi ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mendengarkan aspirasi dan kritik masyarakat secara konstruktif. Yang terakhir ada kolaborasi dan sinergi. Yang dimaksud dengan kolaborasi dan sinergi, bekerja sama dengan berbagai pihak baik di tingkat pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk mencapai suatu tujuan bersama. Baik, kita masuk ke poin terakhir dalam pembahasan ini, yaitu menjaga integritas dan transparansi. Mungkin saya akan mengambil inti-intinya saja, yaitu akuntabilitas, etika dan moral, dan yang terakhir ada kejujuran dan keadilan. Baik, selanjutnya kesimpulan. Dari beberapa poin tersebut yang sudah saya jelaskan, yaitu seorang pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu mengarahkan pemerintah menuju kemajuan dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Mungkin sekian dari pembahasan terkait dengan kepemimpinan ini. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.